Sugeng Dalu, Mbah. Sugeng Dalu. Iya, saya ingin bertanya karena jenengan kan juga berpengalaman di bidang pertabitan lama sekali, Mbah. Nggih. Jadi informasi yang kami dapat bahwasanya orang yang memiliki penyakit ginjal itu tidak bisa mengkonsumsi pahit. Dan kemudian kita tahu sendiri bahwa jamu pahit itu memiliki berbagai manfaat, baik untuk menurunkan kolesterol, asam urat, untuk antibakteri dan lain sebagainya. Yang mau saya pertanyakan adalah orang yang memiliki penyakit ginjal itu kalau mengkonsumsi putrawali atau ada yang menyebutnya brotowali itu tidak apa-apa, Mbah. Sedangkan jika dia mengkonsumsi jamu pahit seperti halnya biji mauni, mereka akan terkena dampak efek kesakitan dan lain sebagainya. Itu apa bedanya sih, bahkan sama-sama pahit, bahkan kalau kita rasakan brotowali atau putrawali ini lebih pahit daripada biji mauni, Mbah. Itu gimana itu, Mbah? Tidak semuanya ramuan atau obat yang diberikan kepada penyakit ginjal, karena penyakit ginjal itu kan bermacam-macam, Mbak. Ada gagal ginjal, ada batu ginjal dan sebagainya, sehingga banyak sekali orang yang sembuh karena mereka yang kena penyakit ginjal itu justru minum jamu pahit atau rempah-rempah pahit sembuh. Ada juga yang kena penyakit ginjal dan mereka mengonsumsi bahan-bahan rempah-rempah yang pahit, mereka semakin lama semakin parah karena tergantung kepada jenisnya penyakit. Misalkan kalau penyakit gagal ginjal, yang artinya ginjal tidak bisa menyaring atau tidak berfungsi, tidak bisa bekerja seperti layaknya metabolisme bekerja, atau ginjal tidak bisa untuk menyaring darah, sehingga apabila penyakit gagal ginjal dimasuki bahan apapun yang berupa pahit maka akan mengganggu. Tapi ada jenis-jenis penyakit ginjal yang diperbolehkan minum pahit untuk penyembuhan. Karena sebagai tabib kita pun juga tidak begitu jeli, bahkan penyakit ginjal itu banyak sekali, dan ciri-cirinya juga berbeda. Misalkan ginjal bengkak, kemudian batu karang, terus kemudian piala ginjal, kemudian gagal ginjal, tergantung penyakitnya apa. Tapi tidak semuanya jamu pahit atau rempah-rempah pahit bisa dimasukkan kepada orang-orang yang kena serangan penyakit ginjal. Yang jelas untuk penyembuhan tergantung kepada keyakinan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT. Karena kadang-kadang biarpun obat atau jamu itu pantangan atau sirian, namun apabila Allah SWT menggariskan mereka akan sembuh juga akan sembuh juga. Namun secara medis bahwa orang yang kena penyakit ginjal yang diperbolehkan minum adalah hanya minum air putih, karena biar kerja ginjal semakin ringan. Kita akan membahas bahwa kenapa kalau biji mauni dengan putrawali itu kalau dimasukkan orang penyakit ginjal juga berbeda. Apa perbedaannya? Karena kalau putrawali itu tidak membawa senyawa berwarna, tapi kalau biji mauni bisa membawa senyawa berwarna atau mengandung zat warna. Salah satu contoh pohon mauni apabila digeraji terus kemudian kayunya dimasukkan ke dalam air, maka air itu akan berwarna hitam kemerah-merahan. Tapi kalau putrawali masukkan ke dalam air beberapa hari, maka tetap air itu berwarna putih. Hingga kesimpulannya hasil dari cairan yang berwarna merah yang sulit untuk menghilang itu akan mengganggu kerja ginjal. Namun apabila putrawali tidak akan memberikan warna apapun, mereka tetap berwarna air jernih. Sehingga di antara biji mauni dengan putrawali, untuk ginjal lebih baik putrawali. Kalau mauni itu sangat berbahaya sekali, akan mengganggu kerja ginjal, sehingga ginjal nanti akan keberatan, akan rusak. Ginjal merupakan poros, merupakan sentra-sentra yang penting di tubuh kita, karena semua makanan cairan akan disaring oleh ginjal. Jadi apabila ginjalnya rusak, maka tubuh ini akan banyak toksin, banyak bakteri, dan semua anatomi kita akan terganggu, Mbak. Maka kita harus berhati-hati, jangan mudahnya untuk mengkonsumsi jamu atau obat. Jangan sembrono kalau kita kena penyakit ginjal minum obat atau minum jamu atau rempah-rempah. Yang paling penting harus dipertanyakan apabila berani minum rempah-rempah pahit. Kita harus punya tala ukur. Misalkan ada tetangga kita minum jamu putrawali kok sembuh. Nah, penyakit kita itu sama nggak sama mereka? Kalau penyakitnya sama, keluhan sama, jenisnya sama, tentu tidak apa-apa. Tapi kalau penyakitnya berbeda, maka juga punya resiko yang tinggi, yang sangat berbahaya untuk kesehatan ginjal.
Ya, jadi itulah teman-teman kesulitan hal-hal yang rumit yang mungkin harus dimiliki oleh seorang tabib seperti Mbah Gendul Jopo Montro. Jadi sebagai sosok peramu atau pengracik atau penjual jamu Jawa, Mbah Gendul pun juga harus mengetahui kandungan-kandungan yang ada di dalamnya, Mbak. Harus tahu, Mbak. Ya, sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang utamanya masyarakat desa itu kan cuma ikut-ikutan toh, Mbak. Jadi ada orang sembuh minum ini, kita ikut-ikutan padahal kita tidak tahu penyakit kita itu sama atau tidak. Sehingga teman-teman ini juga menjadi pelajaran tambahan bagi kita. Ternyata kandungan di biji mauni dan putra wali itu meskipun sama-sama pahit, tapi kandungan di dalamnya itu beda. Sehingga untuk efek ke dalam ginjal kita pun juga akan berbeda. Mbak Gendul ada tambahan yang lain, Mbak? Saya kira tidak ada, cuma pesan saja apabila kita sakit maka yang pertama kali kita masukkan ke rumah sakit atau ke medis. Apabila medis atau rumah sakit misalkan gagal atau pembiayaannya kurang, maka bolehlah kita untuk usaha yang lain alternatif seperti pertabiban dan yang lain-lain, Mbak. Karena namanya orang sakit itu harus berusaha. Kalau tidak berusaha nanti fatal. Enggak sembuh tidak sembuh, kita usaha, kita serahkan kepada Sang Pencipta alam, itu saja. Iya. Ya teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kita akan sambung lagi di video yang selanjutnya. Kita akan menguak pengalaman-pengalaman dari Mbah Gendul Jopo Montro sehingga bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nanti. Amin ya rabbal alamin.